Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya semuanya, Ya Hasim, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Ya Syahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Amin, Ya Mujib, Ya Mubin, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Mughni, Ya Amin, Ya Allah, Ya Nasir, Ya Nur, ada yang lewat. Ibu anu sama Wajib. Kelas 12 pasti hafal. Mana kelas 12? Ya Allah, mudah-mudahan bisa berkumpul, tidak ada hujan. Kita berdoa kepada Allah hari ini hujan, mudah-mudahan tidak atau belum turun. Ya. sudah tuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini tentang kehidupan atau lingkungan. Ya, di sini ada Ibu akan bahas tentang Quran surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi ya'malu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul Quran surat Ar-Rum ayat 41 tentang lingkungan. Artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu tentang lingkungan Quran surat Ar-Rum ayat 41. Di kehidupan lingkungan dimulai dari lingkungan keluarga. Keluarga tentunya lingkungan keluarga harus harmonis, harus kondusif, artinya ayah, ibu dan anak harus harmonis.
Di keluarga tentunya akan atau tidak pasti kehidupannya dari mulai mau tidur, bangun tidur. Nah, bangun tidur itu yang ada di rumah ayah ibu anak bangun dengan dimulai dengan sholat subuh. Ya, ada yang berjamaah dengan ayah ibunya, ada yang berjamaah di rumah. Ya. Nah, setelah melaksanakan sholat subuh, mau berjamaah atau mau sendiri, mulailah ya, kita beradaptasi dengan lingkungan seisi rumah. Anak-anak mungkin lingkungan yang ada di rumah bantu orang tua dengan sapu-sapu, mengepel, itu harus sudah terbiasa dengan lingkungan rumah sendiri dahulu, jangan dulu keluar atau ke sekolah. Buktikan dulu ya baguskan dulu kehidupan lingkungan yang ada di lingkungan rumah. Banyak dari mulai makan, berarti kalau makan, sebelum makan proses memasaknya tentunya ada sampah, pasti ada sampah. Nah, itu sampahnya mulai dibuangnya jangan kemana saja, disimpan, ada keresek di rumah, ada tempat sampah. Itu lingkungan keluarga harus mendukung semua, ayah, ibu, dan anak, kebersihannya. Setelah itu kemudian makan. Setelah makan ada cuci piring nggak? Ada. Sama itu juga kewajiban anaknya ya, setelah makan cuci piring sendiri. Jangan sampai sama mama aja udah pulang, udah makan pulang. Tidak seperti itu. Dimulai dari lingkungan keluarga, kebiasaan lingkungan yang ramah, lingkungan yang sehat. Aku ngebelebot Ya, dari mulai bersih-bersih, makan, cuci piring, sampahnya itu dari lingkungan rumah. Ya, komitmen dari awal orang tua ngobrol dengan anaknya. Ya. Kemudian keluar, ayahnya mau kerja atau ibunya di rumah, anaknya mau sekolah. Nah, keluar rumah tentunya beradaptasi dengan lingkungan tetangga atau RT, nah, rukun tetangga. Nah, itu sebelum keluar, sesudah lingkungan rumah berarti lingkungan tetangga. Ya, kita beradaptasi dengan lingkungan keluarga seperti apa? Ya, sudah beres lingkungan keluarga, berarti kita mengajak lingkungan tetangga. Bapak RT-nya mengajak kepada keluarganya. Hari Minggu kita akan mengadakan gotong royong, membersihkan sampah. Ya, membersihkan sampah. Dari mulai rumahnya sendiri masing-masing. Ya, Bapak RT memperingatkan atau mengajak kepada warganya. Ayo, warga masyarakat, tolong atas sampah yang ada di rumah itu harus dikumpulkan dulu, dikeresek masing-masing. Kemudian setelah di rumah masing-masing itu kemudian ada pengumpulannya. Nah, itu niatan yang pembelajaran juga. Pembelajaran juga tentang lingkungan supaya lingkungan keluarga bersih, lingkungan tetangga juga bersih. Contoh, kita jajan permen saja, hal yang paling sepele, jajan permen. Permen kalau dikupas ada sampahnya enggak? Ya, otomatis ada. Biasanya sudah dikupas, belum
tanpa nyanyi tadi tes lupa sampah nanti dikamanakeun sepele sampah permen. Kalau belum ada sampah melihat atau belum melihat tong sampah, ya tempat sampah di sakuan, ya, atau yang pergi misalkan di dalam kendaraan boleh dimasukin minimal masukkan ke pesak. Itu contoh yang sangat sepele, hal yang kecil pisan. Nah itu sudah terbiasa kebersihannya itu, ya. Yang paling sepele tentang kebersihan. Nah setelah di rukun tetangga mungkin kalian ke sekolah. Ya. Di sekolah sudah mandi bersih, ternyata di ruang kelasnya kalau kalian sudah ada kesepakatan di dalam kelas bersama KM-nya, kelas harus bersih. Nanti bapak ibu guru yang masuk, hebat kelasnya harum. Itu harus kompak bersama-sama. Ya, jangan sampai masing-masing bu udah bagian piketnya. Nah, piket bertanggung jawab. Sebelum masuk ke kelas, kalian masuk dulu ruangan atau masuk gerbang halaman sekolah. Ya, walaupun melihat sampah, ya kita melihatnya merasa gimana gitu, ya boleh membantu membersihkan. Di gerbang ada sampah, boleh diambil, simpan itu hal-hal yang paling baik, ya, yang paling baik dilaksanakan oleh kita semua untuk menjaga kebersihan, hal-hal yang paling kecil. Kemudian ini kerusakan di darat telah terjadi, telah nampak kerusakan di darat. Nah itu kenapa sampai rusak di darat? Sampahnya di mana-mana, sampahnya sampai berantakan. Kalian pernah lihat mau berangkat saja, ya, mau naik angkot, mau naik motor, pernah melihat ada sampah di jalan? Ya, itu siapa yang membuangnya? Pasti jami, pasti orang. Nggak tahu jam berapa buang sampah. Nah, telah terjadi nampak kerusakan di darat. Nah itu dari mulai rumahnya hare-hare, kemudian di sekolahnya juga, ya tidak ada kekompakan. Nah kemudian di lingkungan yang di darat, di rumah pasti ada selokan air, ya, selokan ada. Nah itu biarkan mereka itu bersih. Siapa yang menjaganya? Kita, kalian di lingkungan rumah. Ya, di lingkungan rumah pasti ada, ya, selokan itu air yang mengalir biasanya dekat sawah, ya. Nah itu jaga oleh kita, tidak ada buang sampah ke selokan itu. Ketika hujan turun, kalau sampahnya dibuang ketika tidak ada hujan, lurus karena itu otomatis, ya, sampah juga marah, sampah juga ada sampai marah. Kenapa? Airnya penuh sampah. Nah itu siapa yang bersalah? Tangan manusia, akibat tangan manusia itu sendiri, ya. Itu terjadi kerusakan di darat dan lingkungan. Kemudian polusi ya sama. Polusi juga kemarin ada ini, ya, yang motor itu sama dalir itu, ya, suaranya enak ke rumah, enak ke suara. Jadi kalian semua yang bawa motor
itu hindari suaranya motor polusi. Kalian harus memikirkan orang lain. Enakeun teu kalau misalkan suara motornya ya, makanya sebagai pelajar SMA Negeri 1 Cikanjung semuanya tidak ada ya suara motornya yang enakeun teh polusinya teh enakeun deui ya. Lihat kita kalau misalkan naik motor